Haleluya, shalom, shalom, shalom. Keluarga Gregorio yang luar biasa. Saya bersyukur sekali kita berjumpa kembali di hadapan Tuhan. Dan kini tiba saatnya untuk kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan sebuah persembahan yang harum di hadapannya. Sebelum kita mulai, yuk kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala kita tutup kedua mata kita mau masuk dalam doa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bangga Bapa, punya Allah yang seperti Engkau, yang menjagai kami, memelihara kami apapun musim kami Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa roh penyembahan kami di dalam kebenaran kami Bapa. Kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan dan layakkan kami untuk boleh masuk ke dalam tahta-Mu yang suci Tuhan. Inilah kami Tuhan, pakailah hati kami, hidup kami seutuhnya menjadi perpanjangan tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Yes. Ya semua mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan, bukan karena hebat atau kuat kita, tapi semata-mata kekuatan Tuhanlah yang menjaga hidup kita kemanapun kita pergi. Maka dari itu kita semua mau merasakan betapa baiknya Tuhan. Mari kita kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa besarnya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yeay, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yeay. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita keluarkan jempol kita. Yeay. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Yes Bapa, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami Yesus, Allah yang memelihara kami sampai selamanya, selamanya, selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Haleluya, amin, amin. Mari kita mau terus semangat di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah kita Allah yang perkasa, Allah kita yang memampukan kita melewati badai cobaan. Dialah Yesus Kristus, satu-satunya Allah, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Yeay. Mari keluarga Gregorio, kita mau bersorak dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan seluruh suara kita. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Mari sama-sama kita lewati badai, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, saya mau dengar suaranya. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu
terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Yeay. Mari dari awal kita nyatakan pujian ini menjadi deklarasi kita di hadapan Tuhan, bahwa bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Oh, 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 oh. Lewat badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, hey, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Mari semua ikuti saya, kita mau katakan haleluya. Biarlah pujian ini boleh terdengar sampai ke telinga Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah terakhir sama-sama kita mau katakan, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Haleluya. Yeay, haleluya, haleluya. Haleluya. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita di dalam setiap keadaan yang kita alami. Sekalipun aku di lembah kelam, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya Tuhan, inilah janji-Mu Tuhan, inilah firman-Mu yang kami percaya teguh Yesus. Tuhan
takkan ku kekurangan, takkan ku kekurangan. Dia yang membaringkan aku, Yesus, baringkanku di padang rumput yang berumput hijau. Rumput hijau, Ia bimbing aku. Ia bimbing aku ke air yang tenang, ke air yang tenang, dan jiwaku disegarkan, disegarkan. Dia tuntunku di jalan yang sama-sama katakan, sekalipun aku di lembah gelap, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku di lembah gelap, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah-Mu Tuhan, kami sembah Engkau, kami masyurkan Bapa. Perbuatan tangan-Mu yang perkasa, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Bapa. Engkau yang memeluk hidup kami, Engkau yang menjamin hidup kami, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami mau bersorak atas kuasa-Mu, Yesus. Kota keselamatan kami, Engkaulah Tuhan. Batu karang kami yang teguh, ombak keselamatan kami Bapa. Hanya bagi-Mu segala pujian kami, Yesus. Hanya bagi-Mu Bapa, hormat syukur kami panjatkan untuk selamanya Tuhan, untuk selamanya Bapa. Kami mau jadi hamba-Mu, kami mau jadi alat-Mu Tuhan. Engkau yang teramat dahsyat Bapa. Oh
Gadamu dan tongkatmu Yesus, itu yang kami butuhkan untuk selalu ada dalam rencanamu yang mulia. Oh Bapa kami yang hidup, Yesus namanya, kami bersyukur Tuhan. Bersertaku, kalau mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. 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 Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu yang Kau berikan pada setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati dan telinga kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar dan boleh menerima setiap firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat saat ini Tuhan berikan lagi kita kesempatan untuk beribadah lewat online ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, jika kita siapkan hati dan pikiran kita berfokus kepada Tuhan, maka setiap ibadah yang kita lakukan pasti mendatangkan berkat dan mujizat yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan saat ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman bagi kami semua, sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu. Ketika firman Tuhan disampaikan, biar setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tema firman Tuhan yang mau saya sampaikan saat ini adalah tetaplah percaya. Tema yang saya berikan saat ini lewat pemberitaan firman Tuhan, tetaplah percaya. Mari Bapak Ibu kita baca kebenaran firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan,
satu kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati hidup kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini adalah salah satu firman Tuhan yang sangat menguatkan saya di dalam menjalani kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan dalam kehidupan kita, dan ketika kita tidak tahu lagi harus berbuat apa, lalu apa saudara yang harus kita lakukan? Saudara, seringkali ketika kita sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang berat dalam kehidupan kita, seringkali juga kita mulai melakukan hal-hal yang salah dalam hidup kita. Bahkan seringkali Bapak Ibu, kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu lagi harus berbuat apa? Saudara, jangan terlalu fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan terlalu banyak memberikan perhatian yang berlebihan kepada masalah yang sedang kita hadapi. Tetaplah tenang Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dan mari kita jalani hidup kita dengan baik bersama dengan Tuhan. Dan mari saudara kita ambil waktu untuk berdoa, baca firman Tuhan, mintalah hikmat dari Tuhan agar kita tetap dapat tenang dalam menghadapi masalah yang sedang kita alami. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, karena semakin banyak kita memberikan perhatian yang berlebihan kepada masalah yang sedang kita alami, maka perhatikan Bapak Ibu, maka masalah itu akan semakin besar dalam kehidupan kita. Dan masalah itu akan menguasai hidup kita, yang pada akhirnya Bapak Ibu dapat membuat hidup kita semakin takut, khawatir, bahkan stres. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sedang mengalami masalah dalam hidup kita, mari kita tetap tenang, jangan putus asa, jangan khawatir Bapak Ibu, dan mari kita serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Karena kita Bapak Ibu, percayalah, kita memiliki Allah yang sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, memikirkan masalah kita secara berlebihan dan membicarakannya terus-menerus tidak akan pernah membuat masalah itu menjadi cepat selesai dari hidup kita. Justru Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, justru akan membuat hidup kita semakin terpuruk, bahkan semakin khawatir. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan dalam hidup kita, ingat Bapak Ibu, tetaplah tenang dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Ketika kita sedang berada dalam kondisi yang tidak baik dalam hidup kita, mari Bapak Ibu, kita tetap berfokus kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun masalah yang sedang kita alami saat ini, jangan terlalu berfokus kepada masalah yang sedang kita hadapi itu. Bukan berarti Bapak Ibu kita tidak boleh memikirkan masalah kita ya. Bukan itu maksud saya. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan terlalu memberi perhatian secara berlebihan kepada persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi. Ingat saudara kekasih dalam Tuhan, kekhawatiran kita tidak akan dapat merubah apapun dalam hidup kita. Mari kita baca Lukas 12 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Ini adalah pesan dari Tuhan Yesus kepada kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang menghadapi kekhawatiran saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan,
Jangan pernah terlalu fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Contoh saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika ada laporan negatif yang kita dengar tentang kesehatan kita, tentang keuangan kita, tentang keluarga kita, bahkan tentang usaha kita, mari saudara jangan terlalu memberi perhatian yang berlebihan kepada berita yang negatif itu. Itu sebabnya saudara kasih oleh Tuhan, ketika kondisi hidup kita sedang tidak baik dan kita tidak tahu lagi harus berbuat apa saudara, kita harus tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang sungguh amat baik kepada kita semua yang percaya kepadanya. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita karena kondisi, keadaan, persoalan yang begitu berat kita hadapi, saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, tetaplah tenang. Tetaplah tenang, itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan terlalu berfokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Yang ketiga Bapak Ibu, percayakan semua masalah kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, percayalah Tuhan selalu punya cara untuk menolong hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Amsal 3 ayat 5 dan 6, dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia, Tuhan, akan meluruskan jalanmu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan takut dan jangan khawatir. Tetaplah percaya dan tetaplah berharap kepada Tuhan saudara kasih dalam Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan selalu punya cara untuk menolong hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Dan saat tiada jalan ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita, Tuhan Yesus yang kita sembah selalu punya cara untuk menolong hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita semua yang percaya kepada Dia melalui kematiannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah menyelesaikan semua persoalan hidup kita di atas kayu salib melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, iblis akan terus berusaha untuk mengalihkan fokus kita dari Allah agar kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli lagi atas kehidupan kita ketika kita sedang diperhadapkan dengan persoalan dalam kehidupan kita. Bukankah Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ingatkan setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah percaya dan berserah kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena orang-orang yang berharap dan berserah kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Matius 6 ayat 34 berkata apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara, ketika kita tidak tahu harus lakukan apa, ketika masalah datang menerpa kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, saya ingatkan kita saudara, yang pertama, tetaplah tenang. Yang kedua, jangan terlalu fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Yang ketiga Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan,
Percayakan semua masalah kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, percayalah Tuhan Yesus selalu punya cara untuk menolong setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5-7 dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, jika kita tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita, maka kita akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan, mujizat demi mujizat dari Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada hidup kita tepat pada waktunya Tuhan. Percayalah saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan hidup kita sendirian ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum saya tutup firman Tuhan ini, saya ada kesaksian sedikit. Di mana 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya kena serangan stroke bagian tubuh saya sebelah kiri. Itu sebabnya saudara, kalau saya berkhotbah selalu pakai tangan kanan, karena tangan kiri saya sampai saat ini masih belum bisa aktif sempurna untuk saya angkat dan saya pergunakan. Waktu itu saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika 2 tahun yang lalu saya kena serangan stroke, anak saya yang pertama, itu Jonathan, sedang menyusun skripsi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan dia waktu itu tinggal di Bandung sendirian, karena istri saya, karena saya Bapak Ibu tinggal di Jakarta. Jadi waktu saya kena serangan stroke, istri saya dari Bandung datang ke Jakarta untuk melihat saya dan merawat saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, di saat kami tidak tahu harus berbuat apa lagi ketika saya kena serangan stroke pada waktu itu, kami hanya bisa berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, singkat cerita, kami bisa melewati semua persoalan kami dengan baik pada waktu itu. Di mana pada waktu itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saat itu COVID sedang melanda negara kita Indonesia. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, dalam kondisi kami yang tidak sangat baik pada waktu itu, anak saya bisa menyelesaikan skripsinya dan anak kami lulus untuk bisa menyelesaikan S1-nya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami sekeluarga. Dan anak saya juga di Bandung dalam kesendiriannya menyusun skripsi Bapak Ibu, dia dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Dan kondisi kesehatan saya sampai saat ini semakin membaik. Dan saya juga bisa berkhotbah saat ini di hadapan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tetaplah tenang, percayakan, serahkan semua kepada Tuhan persoalan hidup kita. Saya yakin dan percaya kasih karunia Tuhan selalu ada untuk memenuhi setiap kebutuhan kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena saya sungguh yakin dan percaya pertolongan Tuhan sungguh nyata bagi kita semua yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan mari kita baca Yesaya 41 ayat 10 dikatakan apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apapun masalah persoalan yang sedang menerpa hidup kita saat ini, jangan takut, jangan khawatir, tetaplah percaya dan berharap kepada kasih karunia Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan terakhir, Matius 6 ayat 34 berkata apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita, karena orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah Tuhan
tinggalkan. Katakan amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu surga buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama hari ini memberikan kami kekuatan yang baru lagi di dalam menjalani kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, hamba secara khusus berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan yang ikut berdoa dengan hamba saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Apapun masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu saat ini, Tuhan Yesus berikan jalan keluar kepada mereka satu persatu. Tuhan Yesus tolong umat-Mu, bebaskan setiap umat-Mu dari setiap persoalan hidup mereka. Dan kalaupun ada yang kedapatan sakit saat ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesembuhan kepada setiap umat-Mu yang sakit. Jika ada usaha mereka yang sedang bermasalah, Tuhan berikan jalan keluar kepada usaha mereka Bapa. Jika ada umat-Mu yang sedang berkekurangan keuangan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Jika ada di antara umat-Mu yang rumah tangganya, pernikahannya sedang bermasalah, Tuhan berikan kasih yang luar biasa kepada setiap rumah tangga atau pernikahan umat-Mu. Pulihkan rumah tangga pernikahan umat-Mu Bapa. Berkati setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu. Berkati mereka yang belum mendapat pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan kepada setiap umat-Mu Tuhan. Apapun persoalan hidup umat-Mu saat ini Tuhan yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sendiri nyatakan kuasa dan mujizat-Mu kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Semua kita yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.